Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, alhamdulillah kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini belajar bahasa Arab dari kitab Nizamul Islam. Nah, teman-teman mesti ingat pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membahas tentang mu'rab, i'rab dan amil. Kita review kembali bahwa yang disebut dengan mu'rab adalah kalimah yang dapat mengalami perubahan bacaan akhirnya, sedangkan disebut dengan i'rab adalah perubahan itu sendiri, dan yang disebut dengan amil adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan. Nah, teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah, pada kali ini kita akan membahas tentang yang disebut dengan mabni, yaitu kalimah yang tidak pernah mengalami perubahan bacaan akhirnya. Kita coba lihat di sini ada beberapa contoh. Ini kita contohkan ada 5 contoh. Mudah-mudahan nanti bisa menggambarkan tentang apa itu yang disebut dengan mabni. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kita lihat di sini yang pertama, wa hadzan nizamu la ya'ti minal insan. Sistem ini, yakni sistem yang mengatur kehidupan manusia, la ya'ti minal insan, itu tidak mungkin datang dari manusia. Begitu secara global artinya. Kita lihat di sini ada kata hadza, yang artinya ini, dalam bahasa Arab disebut dengan ismul isyarah, isim isyarah. Oke, wahada ini, wahadan nizamu, sistem ini isim isyarah. La ya'ti minal insani, dia tidak bisa datang dari manusia. Artinya tidak mungkin manusia melahirkan sistem yang bisa memanusiakan manusia. Secara umum begitu artinya. Kemudian kita lihat lagi pada contoh yang kedua. Li'anna hadza, kita lihat di sini ada kata hadza juga. Yang ini tadi kita sebut dengan ismul isyarah, isim isyarah. Li'anna hadzal khuluqa yanfa'u aw yadurru fil hayah. Jadi ketika kita berakhlak baik di dunia ini, dalam kehidupan ini, bukan karena akhlak ini memberikan manfaat atau madarat di dalam kehidupan, tetapi karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Li'anna hadzal khuluqa, karena sesungguhnya akhlak ini yanfa'u, memberikan manfaat, au yadurru, atau memberikan madarat fil hayati, di dalam kehidupan. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kita lihat di sini ada kata hadza. Kita masuk pada contoh yang ketiga, walihadza ja'ala lahu tsawab. Walihadza artinya dan oleh karena itu atau oleh karena ini. Kita bisa di sini melihat kata hadza juga. Walihada, dan oleh karena ini, ja'ala lahu tsawaba, Allah jadikan lahu bagi manusia ats-tsawaba, pahala atas amal kebaikannya tentunya ya. Walihada ja'ala lahu tsawaba. Kita perhatikan di sini ada kata hadza. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah kata hadza di dalam 3 contoh ini. Kita perhatikan di dalam contoh yang pertama ini, kata hadza ini kalau dalam bahasa nahwu nanti insyaallah akan ada pembahasannya sendiri, disebut dengan mubtada. Artinya dia menjadi objek, menjadi topik pembicaraan. Wahada, ini sistem ini. La ya'ti minal insan, dia tidak bisa datang dari manusia. Nah, seharusnya mubtada dia marfu. Marfu artinya dibaca rafa, dan dibaca rafa itu salah satu tandanya adalah dibaca dhammah, dibaca dhammah. Tapi kita melihat di sini kata hadza selalu ya dibaca hadza. Hadza seperti ini dengan fathah pada zalnya dan tentunya sukun pada alifnya, hadza. Kemudian pada contoh yang kedua, li'anna hadza. Nanti di dalam pembahasan berikutnya insyaallah ada pembahasan tentang anna, saudaranya inna, yang artinya adalah sesungguhnya. Dia punya fungsi yang disebut dengan amil menasabkan, yaitu adalah faktor yang menyebabkan sebuah kalimah dia dibaca nasab, yang mana tanda nasab salah satunya adalah dibaca fathah. Tetapi kita jumpai di dalam kata hadza ini masih tidak berubah seperti halnya pada kata hadza yang ada di atas. Kemudian kita lihat di sini ada kata walihada, lihada. Ini juga kita lihat di sini ada kata lihada, yang mana di dalam bahasa Arab li ini adalah merupakan huruf jar, yang mananya karena ya, huruf jar, yang mana dia punya fungsi atau dia punya amal, ya disebut dengan amil. Dia punya amal namanya mengejarkan sebuah kalimat. Nah, salah satu tanda jar itu adalah dibaca kasroh,
ya dibaca kasroh. Seperti misalnya contoh fil hayati, ada kata fi di sini, ya ini huruf jar, kemudian kata al hayati dibaca kasroh karena ada kemasukan huruf fi. Begitu pula ada kata minal insani, kata al insani dibaca jar kasroh dengan tanda kasroh, jar kasroh karena ada kata min. Tetapi itu tidak berlaku untuk kata hadza, meskipun ada huruf jar yaitu lam huruf jar, tetapi dia tetap dibaca seperti ini. Hadza tetap, wali hadza tetap dibaca sukun pada akhirnya. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, inilah yang disebut dengan mabni. Dia tidak mau berubah meskipun kemasukan amil-amil atau faktor-faktor yang berbeda-beda. Di sini dia kemasukan amil yaitu berupa karena menjadi mubtada. Sedangkan di sini dia kemasukan amil yaitu berupa anna, dan di sini kemasukan amil yaitu berupa li huruf jar, tetapi bacaan hadza di 3 contoh tersebut tetap dibaca hadza dan hadza. Tidak ada hadzu, hadza dan hadzi, tidak ada. Jadi semua hadza dan hadza. Nah, teman-teman sekalian yang rahimakumullah, sekali lagi itulah yang kita sebut dengan mabni. Nah, kita sekarang lihat contoh yang keempat juga ya, dan kelima untuk memantapkan pemahaman kita tentang kalimah yang mabni ini. Tsumma tansha'u baina haula'i, kemudian lahirlah baina haula'il qaumi, baina antara, summa kemudian tansya'u lahirlah, baina di antara haula'il qaumi, kaum-kaum itu, haula itu, kaum-kaum itu, mukhasamatun, permusuhan, mukhasamatun, permusuhan. Di sini kita lihat ada kata haula'i. Kemudian pada contoh yang kelima, wala yakunu min ghairi haula'i, dan tidaklah sistem dan tidaklah Al-Qur'an itu, wala yakunu dan tidaklah Al-Qur'an itu min ghairi haula'is salasati, dari selain 3 orang-orang, 3 tersebut yaitu Allah, Nabi Muhammad ataupun bangsa Arab. Jadi 3 kemungkinan itu tidak mungkin dari selain 3 itu. Nah, di sini kita menjumpai ada kata haula, dan yang pada contoh kelima juga kita jumpai kata haula yang tidak pernah mengalami perubahan sama sekali. Kita dimanapun akan menjumpai kata hadza selalu hadza, dan kita jumpai kata haula selalu haula. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap kalimah yang tidak mau berubah, tidak pernah mengalami perubahan meskipun dalam posisi yang berubah-ubah karena amil yang berbeda-beda, maka kalimat seperti ini di dalam bahasa Arab kita sebut dengan istilah mabni. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, apa gunanya kita mempelajari mu'rab dan mabni? Tentunya ini akan berguna untuk di kemudian bab-bab selanjutnya ketika kita telah membahas tentang berbagai macam bab yang itu sebenarnya poin-poin penting di dalam ilmu nahwu. Sedangkan ini adalah merupakan sarana untuk masuk kepada poin-poin yang selanjutnya. Teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, jadi ketika kita membaca satu kalimah di dalam bahasa Arab, maka di antara hal yang penting untuk kita ketahui adalah apakah kalimah ini mu'rab ataukah kalimah ini mabni, sehingga kemudian kita bisa membacanya berubah atau tidak berubah. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, barangkali itu pada kesempatan kali ini mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.